Ya Allah, ledakan apa lagi ini? Setiap usaha yang gue jalanin ujiannya benar-benar bikin sesek dada. Ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Melanggar kode etik, akun Anda dibekukan. Aduh, dalam waktu 1 minggu, harap lebih mematuhi aturan kode etik. Aduh, ya Allah, astagfirullah. Pasti dikasih bintang 1 nih sama customer tadi. Gue stay di sini dulu dah. Kali aja ada yang mau naik ojek tanpa pakai aplikasi. Lumayan kan bisa ada yang bisa dibawa pulang. Hari itu benar-benar jadi salah satu hari paling berat buat Robi. Semuanya kayak runtuh dalam waktu yang bersamaan. Dari kejadian kecelakaan kecil di jalan yang bikin pesanan nasi Padang hancur, sampai pelanggan yang marah dan kasih rating buruk. Semuanya berujung ke satu hal yang paling dia takutin. Akun ojolnya disuspend selama seminggu. Buat orang lain mungkin itu cuma masalah sepele, tapi buat Robi itu seperti pintu rezekinya ditutup tiba-tiba. Dia duduk di pinggir jalan dengan pikiran kosong. Helm masih di tangan, nafas berat, dan kepala penuh pertanyaan. Di rumah, Cynthia lagi nunggu. Nggak ada beras, nggak ada makanan. Sementara dia di sini, bahkan buat beli air minum aja harus mikir 2 kali. Rasanya sesak banget. Tapi dia nggak punya waktu buat lama-lama tenggelam dalam keadaan. Di tengah kebingungan itu, dia ketemu seseorang yang lagi santai di pinggir jalan. Seorang badut jalanan yang terlihat sederhana, tapi wajahnya tenang. Dari situ obrolan mulai mengalir. Robi cerita semuanya tanpa ditutup-tutupin. Tentang akun yang kena suspend, tentang kerjaannya yang udah nggak ada, tentang istrinya yang nunggu di rumah, sampai soal isi dapur yang kosong. Semua keluar begitu aja. Mungkin karena dia udah terlalu capek nyimpen sendiri. Dari obrolan itu, muncul satu ide yang awalnya terdengar aneh buat Robi. Jadi badut jalanan. Bukan pekerjaan yang pernah dia bayangkan sebelumnya. Tapi di kondisi seperti sekarang, dia nggak punya banyak pilihan. Yang penting halal dan bisa bawa pulang sesuatu. Akhirnya dia nurunin ego, ninggalin gengsi, dan mutusin buat coba. Mereka berdua pergi ke tempat penyewaan kostum badut. Sistemnya sederhana, sewa dulu, kerja, lalu bayar dari hasilnya. Tanpa banyak pikir panjang, Robi langsung ambil kesempatan itu. Beberapa saat kemudian, dia sudah berdiri dengan kostum badut lengkap. Di dalam kostum itu, gak ada lagi Robi yang dikenal orang-orang. Yang ada cuma seseorang yang lagi berusaha bertahan. Siang mulai bergeser ke sore, dan Robi mulai jalan keliling. Dari warung ke warung, dari gang ke gang, dari satu komplek ke komplek lain. Kadang ada anak-anak yang tertarik, ketawa, minta dia joget. Kadang juga ada yang cuek, bahkan ada yang iseng. Tapi dia tahan semuanya. Gak ada ruang buat marah atau malu. Setiap koin yang masuk ke tangannya terasa berarti banget. Di balik kostum itu, keringatnya nggak berhenti ngalir. Nafas sesak, badan capek, tapi dia tetap jalan. Di kepalanya cuma ada satu tujuan, pulang, bawa sesuatu buat Cynthia. Sesederhana itu, tapi sekuat itu dorongannya. Sesekali dia berhenti, narik nafas, lalu lanjut lagi. Dalam hati, dia terus berdoa. Bukan minta kaya, bukan minta hidup mewah. Cuma minta cukup. Cukup buat makan hari ini. Cukup buat istrinya nggak tidur dalam keadaan lapar. Hari itu mungkin bukan hari terbaiknya, bahkan jauh dari kata baik. Tapi dari semua yang terjadi, ada satu hal yang nggak berubah. Dia tetap berdiri, tetap berusaha, tetap jalan. Dan kadang, di hidup seperti ini, itu saja sudah luar biasa. Langit mulai berubah warna, dari terang ke jingga, lalu pelan-pelan gelap. Robi masih keliling dengan kostum badutnya yang mulai terasa makin berat. Keringat sudah bikin bajunya lengket, nafasnya makin pendek, tapi dia tetap jalan. Setiap ada anak kecil lewat, dia berhenti, coba menghibur sebisanya. Kadang cuma dilihatin, kadang diketawain, kadang juga dikasih uang receh. Nggak banyak, tapi cukup buat bikin dia lanjut satu langkah lagi. Sore itu, akhirnya dia nemu satu komplek yang agak ramai. Anak-anak lagi main di depan rumah. Beberapa orang tua juga duduk santai. Dengan sisa tenaga,
dia mulai gerakin badan, joget seadanya, lambaikan tangan, bikin gerakan lucu yang bahkan dia sendiri nggak kepikiran sebelumnya. Awalnya canggung, tapi lama-lama anak-anak mulai mendekat. Ada yang ketawa, ada yang tepuk tangan, bahkan ada yang manggil orang tuanya buat lihat. Dari situ mulai terasa beda. Satu anak ngasih uang, lalu yang lain ikut. Nggak besar, tapi lebih banyak dari sebelumnya. Ada ibu-ibu yang kasihan, nyelipin uang lebih. Ada juga yang cuma senyum, tapi itu aja sudah cukup buat bikin Robi ngerasa dihargai. Di balik topeng badut itu, dia sebenarnya lagi nahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena campur aduk antara capek, lega, dan bersyukur. Beberapa jam berlalu tanpa terasa. Ketika malam mulai turun, dia akhirnya berhenti. Badannya udah nggak kuat. Dia cari tempat duduk sejenak, buka sedikit bagian kepala kostum, hirup udara dalam-dalam. Tangannya gemetar saat mulai ngitung hasil hari itu. Receh, lembaran kecil, semuanya dikumpulin jadi satu. Dan saat dihitung, jumlahnya nggak besar, tapi cukup. Cukup buat beli beras, cukup buat beli lauk sederhana, cukup buat dia pulang tanpa rasa kosong. Dia langsung balikin kostum ke tempat penyewaan, bayar sewanya dari hasil itu. Sisa uangnya dia pegang erat, seolah itu sesuatu yang sangat berharga. Karena memang iya, itu bukan sekadar uang, tapi hasil dari hari paling berat yang berhasil dia lewati. Di perjalanan pulang, dia mampir ke warung, beli beras, telur, sama sedikit sayur. Nggak banyak, tapi cukup untuk makan malam berdua. Saat itu, untuk pertama kalinya sejak pagi, langkahnya terasa ringan. Sampai di rumah, suasana masih sederhana seperti biasa. Tapi ada satu hal yang berubah. Dia pulang dengan sesuatu. Bukan cuma belanjaan di tangan, tapi juga bukti kalau dia gak menyerah. Malam itu mereka makan dengan tenang, tanpa mewah, tanpa banyak bicara, tapi penuh rasa syukur. Robi tahu, besok mungkin akan berat lagi. Masih ada beberapa hari ke depan tanpa ojol. Tapi sekarang dia sudah tahu satu hal penting. Selama dia mau terus bergerak, selalu ada jalan. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup buat bikin dia tetap kuat. Malam itu jadi malam yang tenang buat mereka berdua. Nasi hangat, telur sederhana, dan obrolan ringan terasa jauh lebih berharga dari apapun. Setelah makan, Robi cuma duduk sebentar. Punggungnya bersandar ke dinding, badannya benar-benar terasa remuk. Tapi di balik capek itu, ada rasa lega yang gak bisa dijelasin. Hari seberat itu akhirnya bisa dia lewatin. Besok paginya, tubuhnya masih pegal. Kaki terasa berat, bahu kaku, tapi dia tetap bangun. Gak ada pilihan lain selain lanjut. Akun ojol masih suspend, kerja kantor sudah gak ada, jadi satu-satunya jalan ya tetap jadi badut lagi untuk beberapa hari ke depan. Kali ini dia gak terlalu kaget seperti kemarin. Justru dia sudah mulai ngerti ritmenya. Dia berangkat lebih siang, nunggu waktu anak-anak pulang sekolah. Kali ini langkahnya lebih terarah. Dia langsung menuju beberapa komplek yang kemarin sempat ramai. Dan benar saja, suasananya lebih hidup. Anak-anak yang kemarin sempat lihat dia, beberapa langsung ngenalin. Mereka manggil, ketawa, bahkan ada yang narik tangannya buat diajak main. Dari situ, hasilnya mulai lebih terasa. Gak melonjak drastis, tapi stabil. Ada ritme yang mulai terbentuk. Robi juga mulai lebih luas, gerakannya nggak sekaku kemarin. Dia mulai berani improvisasi, bahkan sesekali bikin tingkah konyol yang bikin anak-anak makin senang. Hari kedua, ketiga, dan seterusnya mulai terasa lebih ringan, walaupun tetap capek. Tapi mentalnya sudah beda, dia nggak lagi ngerasa malu. Justru dia mulai bangga, karena dari situ dia bisa bertahan. Di rumah, Cynthia juga nggak tinggal diam. Dia mulai mikir gimana caranya bantu. Dari bahan seadanya, dia coba bikin gorengan kecil-kecilan. Awalnya cuma buat dimakan sendiri, tapi akhirnya dia titipkan ke warung dekat rumah. Gak langsung laku banyak, tapi ada pergerakan. Setiap malam mereka mulai punya kebiasaan baru, ngitung hasil hari itu bareng-bareng. Kadang cukup, kadang mepet, kadang bahkan harus disisihkan sangat hati-hati. Tapi mereka jalanin bareng, tanpa saling nyalahin. Sampai akhirnya, hari terakhir masa suspend itu datang.